Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Haya Arindi, Prodi Pendidikan Bahasa Arab 2, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan membahas memahami filsafat ilmu. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan apa sih pengertian filsafat dan ilmu, serta pengetahuannya, di mana ketiganya berbeda satu sama lain. Dan ketika digabungkan menjadi filsafat ilmu, maka memunculkan definisi baru. Beberapa para ahli mengartikan filsafat ilmu, diantaranya Peter Charles mengatakan filsafat ilmu adalah merupakan bagian dari filsafat yang kegiatannya menelaah. Peter Charles mengatakan filsafat ilmu merupakan bagian dari filsafat yang kegiatannya menelaah ilmu dalam konteks keseluruhan pengalaman manusia. Dapat dilihat dari pengertian filsafat ilmu merupakan sebuah kajian atau evaluasi atas penerapan metode ilmiah. Penentuan sebuah argumentasi yang benar bagi wadah untuk memberikan sebuah penilaian atas validasi sebuah ilmu. De Liangji tidak jauh berbeda dengan definisi yang diajukan para intelektual barat. De Liangji menjelaskan bahwasannya filsafat ilmu merupakan suatu pengetahuan filsafat yang mengkaji sifat dasar ilmu dan metode-metode di dalamnya. Dan filsafat merupakan suatu pandangan hidup yang di dalamnya terdapat konsep dan teori mengenai ilmu pengetahuan. Dalam mengkaji tersebut, ilmu pengetahuan mengikuti perkembangan zaman, sebagaimana yang dinyatakan oleh Diandra Darnella, yaitu objek dari filsafat ilmu adalah pengetahuan. Oleh karena itu, setiap saat ilmu berubah dalam setiap perkembangan zaman dan keadaan tanpa meninggalkan pengetahuan sebelumnya. Pengetahuan lama tersebut akan menjadi pijakan untuk mencari pengetahuan baru. Dengan demikian, naskah atau tulisan yang ditemukan oleh para filsuf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan landasan pengembangan filsafat ilmu. Sebagaimana yang diketahui, selanjutnya saya akan menjelaskan landasan pengembangan filsafat ilmu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa landasan filsafat terbagi menjadi 3, yaitu analogi, yaitu ontologi, epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Dan dapat kita ketahui dari 3 dasar filsafat dapat menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu, yaitu yang pertama, pertanyaan ontologi atau objek apa yang ditelaah ilmu. Dalam pertanyaan ontologi, kita dapat mengetahui bahwasannya hakikat sesuatu dijelaskan lebih detail dalam pertanyaan ontologi ini. Dan yang kedua, pertanyaan epistemologi. Bagaimana prosedurnya? Pertanyaan ini menanyakan cara atau bagaimana yang telah dijelaskan bagaimana prosedurnya. Pertanyaan epistemologi menanyakan bagaimana cara. Kesimpulan yang telah kita dapatkan dalam pertanyaan epistemologi, bahwasannya pertanyaan epistemologi menanyakan bagaimana atau bagaimana cara pembuatannya atau prosedurnya. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu pertanyaan aksiologis. Pertanyaan aksiologis yaitu pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui tujuan atau manfaat dari ilmu tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat mempelajari filsafat ilmu. Manfaat mempelajari filsafat ilmu yang pertama, melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu. Yang kedua, melatih berpikir reflektif dalam lingkup ilmu. Yang ketiga, menghindarkan diri dari memutlakkan kebenaran ilmiah. Yang keempat, menghindari diri dari egoisme ilmiah. Selanjutnya, saya akan membahas ruang lingkup kajian filsafat ilmu. Ruang lingkup kajian filsafat ilmu mengalami perkembangan seiringnya berjalannya zaman. Beberapa pendapat menurut ahli tentang kajian filsafat ilmu. Di antaranya, ilmuwan yang pertama, Edward Madden. Edward Madden menjelaskan bahwa lingkup kajian filsafat ilmu di antaranya probabilitas, induksi, hipotesis. Dan ilmuwan yang kedua yaitu Ernest Nagel. Ernest Nagel menjelaskan bahwa kajian ilmu filsafat diantaranya logical pattern,
construction of scientific concepts, dan validation of scientific conclusions. Dan ilmuwan yang ketiga, Lawrence Bagus. Lawrence Bagus menyatakan bahwa lingkup kajian filsafat ilmu diantaranya penjelasan atau eksplanasi, verifikasi, klasifikasi, konfirmasi, probabilitas, pengendalian, eksperimentasi, prediksi, ukuran, dan sebagainya. Dari kajian ilmuwan tersebut menunjukkan bahwasannya ruang lingkup kajian ilmu filsafat membahas secara mendalam atau komprehensif mengenai ilmu pengetahuan yang meliputi metode ilmiah, cara berpikir ilmiah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan membahas metode filsafat ilmu. Metode filsafat ilmu terbagi menjadi 10 jenis. Yang pertama, metode kritis. Yang kedua, metode intuitif. Yang ketiga, metode skolastik. Yang keempat, metode filsafat. Yang kelima, metode geometri. Yang keenam, metode transendental. Yang ketujuh, metode fenomenologis. Yang kedelapan, metode dialektis. Yang kesembilan, metode neopositivitis. Dan yang kesepuluh, metode analitika bahasa. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Selamat jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.